Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang filsafat Barat abad pertengahan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Abdillah Kris Pradana dari kelompok 3. Saya Yesi Gali. Saya Satri Duisa. Saya sendiri Jody Cahya. Pertama-tama kita akan menjelaskan filsafat Barat abad pertengahan. Sebelum itu teman-teman harus tahu abad pertengahan yang dimaksud yaitu bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaruan dan abad penjelajahan. Tidak ketinggalan pula pemikiran filsafat Yunani juga ikut terbawa di Eropa. Filsafat Yunani berintegrasi atau mengalami pembaruan dengan agama Kristen sehingga membentuk formulasi baru, maka muncullah filsafat Eropa yang sesungguhnya sebagai penjelma filsafat Yunani setelah berintegrasi dengan agama Kristen. Jadi filsafat Eropa merupakan sesuatu yang baru, menjadi tunas baru karena pengaruh agama Kristen. Abad pertengahan merupakan masa upaya mengiring manusia ke dalam kehidupan sistem atau kepercayaan dengan menerima ajaran gereja. Ada pula ciri-ciri pemikiran filsafat Barat abad pertengahan, yaitu yang pertama, cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafatnya di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Dan yang terakhir, berfilsafat dengan pertolongan Agustinus dan yang lain. Pada filsafat Barat abad pertengahan, di sini ada masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin yaitu pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan inilah yang menimbulkan sikap yang beragam pemikiran, bahwa ada yang menerima filsafat Yunani dan ada pula yang menolak filsafat Yunani. Nah, bagi mereka yang menolak filsafat Yunani ini memiliki alasan dan mereka beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran yaitu firman Tuhan. Dan bagi mereka yang menerima filsafat yaitu beranggapan bahwa walaupun telah ada sumber kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak ada salahnya menggunakan filsafat Yunani, hanya diambil dari metodenya saja. Di sini ada pembelaan dari orang-orang yang menolak filsafat Yunani, mengatakan bahwa dirinya lah yang benar-benar hidup sejalan dengan Tuhan. Akibat muncul upaya untuk pembelaan Kristen, yaitu para apologis atau pembelaan iman Kristen dengan kesadarannya membela iman Kristen dari serangan filsafat Yunani. Tokoh pada masa patristik yaitu Justinus Martyr. Justinus Martyr ini berpendapat bahwa agama Kristen bukanlah agama yang baru, karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani. Yang kedua yaitu Clemens. Clemens ini juga termasuk pembelaan Kristen, tetapi ia tidak membela filsafat Yunani. Ia memiliki pokok-pokok pemikiran, yaitu yang pertama, memberikan batasan-batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Yang kedua, memerangi ajaran yang anti terhadap Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani. Yang ketiga, bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman dan memikirkan secara mendalam. Tokoh yang selanjutnya yaitu Tertullianus. Tokoh ini berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa dibandingkan dengan cahaya Kristen, segala yang dikatakan oleh para filosof Yunani dianggap tidak penting. Yang selanjutnya yaitu Agustinus. Agustinus ini berpendapat bahwa daya pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pemikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal abadi. Artinya bahwa akal pikir manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul, yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Jadi pada masa skolastik ini ditandai dengan masa-masa munculnya sekolah-sekolah dan gereja. Filsafat skolastik ini dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor religius. Yang dimaksud dengan faktor religius adalah keadaan lingkungan saat itu yang berkehidupan religius. Mereka beranggapan bahwa hidup di dunia ini suatu perjalanan ke tanah suci Yerusalem. Dunia ini bagaikan negeri asing dan sebagai tempat pembuangan limbah air, mata saja, atau tempat kesedihan. Jadi, manusia tidak dapat sampai ke tanah air atau surga dengan kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain atau penolong. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan. Pada saat ini telah banyak didirikan lembaga pengajaran yang diupayakan oleh biara-biara, gereja, ataupun dari keluarga istana. Kepustakaan ini diambil dari kata penulis Latin, Arab, Islam, dan Yunani. Masa skolastik terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, skolastik awal. Sejak abad ke-5 hingga ke-6 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan 7 dikatakan abad kacau. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. Yang kedua, skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping itu juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang ketiga, masa skolastik akhir. Skolastik akhir, masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandegan. Jadi saya akan membahas tentang masa peralihan. Masa peralihan setelah abad pertengahan berakhir, kemudian muncullah masa peralihan ini. Masa peralihan ini muncullah gerakan kerohanian yang bersifat pembaruan. Kemudian zaman peralihan ini merupakan embrio pada masa modern. Dan masa peralihan ini muncullah Renaissance, humanisme, dan reformasi yang berlangsung dari abad 14 hingga 16. Oke teman-teman, jadi Renaissance ini sendiri berasal dari kata Latin renescere yang berarti kelahiran kembali. Yang dimaksud kelahiran kembali yaitu kembalinya pengaruh seni dan budaya Yunani
dan Romawi kuno dan menenggelamkan pengaruh gereja dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian humanisme sendiri, humanisme ini suatu pendirian di kalangan ahli pikir Renaissance yang mencurahkan perhatiannya terhadap pengajaran kesastraan Yunani atau Romawi serta perikemanusiaan. Sedangkan reformasi sendiri, reformasi merupakan revolusi keagamaan di Eropa Barat di era ke-16. Revolusi tersebut dimulai dengan gerakan terhadap perbaikan keadaan gereja Katolik, kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Para tokohnya antara lain Calvin Luther. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami menyimpulkan dari materi kita filsafat barat abad pertengahan bahwa ada kaitannya dengan kekristenan dengan filsafat yang dimana biasanya disebut masa abad ke-8, ada masa skolastik, patristik, kemudian ada titik terang yang dimana ada masa peralihan tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya